Assalamualaikum, saya Juar. Saya akan menampilkan soal dan jawaban UAS mata kuliah telaah kurikulum. Apakah akan menarik? Ayo, langsung kita lihat. Nomor 1. Apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Perubahan kurikulum 2013 didasari oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, pengetahuan, masalah di lingkungan hidup, serta pemikiran dari masyarakat dan peserta didik yang berpikiran pendidikan terlalu menitik beratkan beban kepada siswa. Nomor 2. Apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013? Terdapat beberapa perubahan mendasar dari kurikulum 2013, yaitu penempatan pola pikir, pengalaman, perluasan materi, penguatan proses, dan penyesuaian beban, sedangkan elemen yang berubah antara lain standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nomor 3. Kurikulum 2013 lebih meringankan guru secara administrasi dan lebih membuka kesempatan terjadinya akses layanan pendidikan secara merata sampai ke daerah terpencil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menyederhanakan dari 13 komponen menjadi komponen inti, diantaranya tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Contohnya seperti RPP 1 lembar. Nomor 4. Mengapa implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan tidak serempak di semua sekolah? Karena ada beberapa sebab, yaitu pendekatan tematik tidak sesuai dengan mata pelajaran, penambahan materi banyak, sebaliknya waktu sedikit, banyaknya kesalahan pada isi kurikulum 2013, dan keterlambatan buku siswa dan buku guru. 5. Bagaimana strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Strategi penyiapan guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis saintifik yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalat, mengkomunikasikan. Untuk mengukur hasil belajar peserta didik, guru menggunakan penilaian autentik. Nomor 6. Menurut pendapat saudara, apa yang menjadi kendala implementasi kurikulum 2013 sehingga terjadi revisi yang berulang kali? Menurut saya, karena terkendala pada penilaian dalam implementasi kurikulum 2013, kesulitan menerapkan scientific approach dalam kegiatan belajar mengajar dan membuat siswa aktif, sebab dalam kurikulum 2013 guru harus menjadi fasilitator agar siswa bertanya, akan tetapi belum semua guru mampu melaksanakannya. Nomor 7. Coba saudara jelaskan mengapa dalam waktu tertentu kurikulum sekolah, terutama pendidikan dasar, harus ditinjau kembali.
atau dikembangkan untuk diperbaiki. Menurut saya, karena kurikulum haruslah bersifat dinamis. Yang dimaksud dinamis yaitu senantiasa berubah menyesuaikan keadaan supaya dapat menetapkan belajar dan hasil belajar yang memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemajuan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nomor 8. Ciri khas kurikulum 2013 pada jenjang SD adalah menggunakan pendekatan tematik integratif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan tersebut. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9. Coba saudara jelaskan apa yang menjadi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Menurut saya ada 3 landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, adalah landasan filsafat, membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Landasan kedua, psikologis, adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Landasan yang ketiga adalah landasan yuridis atau produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pelaksanaan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip kurikulum dasar ada 5, yaitu yang pertama, prinsip relevasi adalah komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. 2. Prinsip fleksibilitas Adalah sifat luas atau lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. 3. Prinsip kontinuitas Adalah pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip keempat, prinsip efisiensi, adalah prinsip penguasaan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Prinsip kelima, efektivitas adalah mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. 10. Buatlah analisis komponen kurikulum, tujuan, isi,
proses pembelajaran atau metode, dan evaluasi antara KTSP dan K13 pada jenjang pendidikan dasar SD. Untuk jawaban analisis, ada di tabel. Nomor 11. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, kepala sekolah dan gurulah yang memegang peran kunci dan penerapannya. Jelaskan bagaimana kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum. Menurut saya, peran kepala sekolah adalah sebagai pemimpin dalam pengembangan kurikulum dengan melakukan pengambilan keputusan secara demokratis, mengarahkan guru dalam melaksanakan tugasnya, memberikan motivasi, dan sebagai supervisor. Sedangkan peran guru harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransportasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. 12. Silahkan paparkan pendapat saudara tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Kelebihan kurikulum 2013: 1. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. 2. Adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain-lain. 3. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Kekurangan kurikulum 2013: 1. Guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. 2. Banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru, dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. 3. Kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Jadi itulah soal dan jawaban UAS saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, namanya juga masih belajar. Saya Juar, sampai jumpa.